evaluasi rencananya adalah kalian disajikan materi dari awal, ya, dari jurnal khusus sampai dengan laporan keuangan. Esainya besok insya Allah 4 lagi, tapi esainya PG-nya 4 lagi, esainya 1 tapi panjang, dari jurnal khusus, kemudian posting ke buku besar, kemudian kertas kerja ada AJP-nya, ya, ini AJP-nya di sini ya. Jangan lupa untuk persiapan dagang selalu AJP-nya seperti ini. Yang ini dalam rangka menghapus ini. Yang ini data terbaru, ya, sehingga berikutnya persiapan barang dagang datanya segini. Ya. Kemudian untuk perlengkapan dia selalu mengurangi. Makanya ini debit, ini kredit. Tujuan mengurangi. Nah, ini adalah angka yang terpakai. Jadi ada stok, ya, atau perlengkapan yang masih ada, ya, kemudian dikurangi karena terpakai. Nah, ini adalah data yang masih adanya, ya, data masih ada yang terbenar. Kemudian asuransi dibayar muka juga dia selalu beli kredit, karena ini mau mengeluarkan yang sudah jadi beban. Ini yang sudah jadi beban, ya. Kemudian untuk akumulasi dia sama posisinya, karena akumulasi itu numpuk, makin nambah, tiap tahun makin nambah itu. Makanya dia di posisi yang sama. Ini lama-lama angkanya sebesar ini, sehingga nilai bukunya 0. Ya, ini baru berapa kali menyusutkan, jadi angkanya masih segini. Ya, tapi lama-lama di akhir umurnya dia akan menjadi 20.000 juga, sehingga saldonya 0. Gitu ya. Terus akumulasinya yang ini sama. Kemudian untuk AJP lain yang biasanya pernah ada, ya, yaitu beban gaji yang terutang. Kalau beban gaji terutang berarti dia ada di debit, di AJP nanti di debit juga. Ya, AJP-nya debit karena berarti dia terutang, berarti dia masih belum tercatat. Jadi dari 3.000 ini masih ada lagi. Ya, sebenarnya beban gajinya nggak 3.000, tapi masih ada lagi karena belum dibayar. Artinya kalau ada beban gaji terutang, AJP-nya dia di debit. Ya, di debit lagi. Kreditnya apa? Yaitu utang gaji. Kalau listrik, beban listrik, kreditnya utang listrik. Nah, itu AJP yang sering dilakukan, ya. Nah, nanti dari MSD ini, ya, ini adalah data yang terbenar, neraca saldo yang terbenar. Jadi sebenarnya dari neraca saldo sini, kalau ini udah benar, nggak perlu ada AJP, langsung dia ke neraca atau rugi laba. Ya. Tahu lu fake banget. Bentar, belum saya taruh dulu. Ada kucing. Taruh dalam aja, tapi belum dimakan. Mau Sibuk banget. punya opera Ya. Ya. Nah, ini neraca saldo. Ini sebenarnya sudah langsung bisa dibuat laporan keuangan, ya. Kalau neraca saldo ini datanya udah benar. Terbukti dari neraca saldo ini ternyata masih salah, maka kita AJP. Nah, Bisa berikutnya adalah dimakan 5 menit ya? Janji 5 menit. kalau dulu dia ntar makannya. Kenapa? Ini boleh dijelasin. Jadinya gimana Bu? Baiknya? Taruh dulu. Lo masuk. Taruh di meja depan dulu. Jadinya? Tuh. Taruh dulu, dengerin dulu. Pasti gua pakai. Kasihan Bu. Enggak, kasihannya mah. Belum dimakan Bu. Bu, makanan saya Bu. Ngalah di depan itu penyamun. Dan Baru Bu. Anak ibu anak. Bukan. Makasih. Bu, saya juga mau dismen Bu.
Kamu nyari pasal Luki? Enggak. Pemain-pemain kan Bisa pulang ya? Waalaikumsalam. Kok dia disuruh pulang, Bu? Oh, Jangan gitu, Bu. memang. Kok gitu, Bu? Ya berarti ibu sayang sama kalian. Kok nggak? Berarti itu masih sama dia loh. Ya karena dia nggak ada deh. Iya. Ya saya jadi dia aja deh. Jangan. Jadi neraca saldo ini sebenarnya langsung bisa dibikin laporan keuangan. Ya, kalau datanya udah benar semuanya, udah sesuai dengan hasil akhir yang di gudang atau yang di realnya. Ya, nah, kenapa dari neraca saldo ini bisa dibikin laporan keuangan? Terbukti di sini neraca saldo ini masih salah, sehingga di AJP, ya di AJP. Nah, hasil neraca saldo di AJP ini masih disebut neraca saldo juga. Ya, neraca saldo juga disebutnya. Neraca saldo yang sudah disesuaikan. Jadi perpaduan neraca saldo dengan AJP. Ini dia. Nah, ini adalah neraca saldo yang sudah terbenar nih. Nah, inilah data keuangan kita terakhir. Cuma nanti ada yang kita arahkan ke rugi laba, ada yang ke neraca. Yang ke rugi laba adalah akun pembelian, penjualan, beban. Penjualan ini adalah pendapatan di perusahaan dagang. Ya, penjualan ini penjualannya. Ini adalah pendapatan di perusahaan dagang. Kalian lihat di sini. Penjualannya di kredit. Retur penjualannya di kredit. Ini dilihat penjualannya di kredit. Ini. Ya, penjualan di kredit. Retur penjualannya dia masuk ke rugi laba ya. Nah, retur penjualannya dan potongan penjualannya di debit. Sama nggak posisinya debit dan kredit? Dilihat penjualan di kredit. Nah, ini dia. Retur penjualannya di debit, potongan penjualannya di debit, sama-sama penjualan tuh. Jangan pembelian yang ininya ya, dia sama-sama penjualan. Tapi posisinya yang ini di debit, ini di kredit. Dia main debit sama kredit. Ditambah atau dikurang? Kurang. Dikurang, karena debit sama kredit atau kredit dengan debit kan beda ya. Maka dia dikurang. Nah, yang ini dikurang nih. Makanya ya, ini karena dia posisinya beda. Begitu juga dengan harta. Di sini ada peralatan. Ini ada peralatan, ada akumulasi. Nih, peralatannya di debit, akumulasinya di kredit. Dia harta. Ya, makanya masuk ke neraca atau harta. Cuma untuk menghitungnya, berapa peralatan kantor yang saldo terakhirnya itu 20.000 dikurang 3.800. Ya, berapa sisanya? 20.000 dikurang 3.800 berapa? 17.000 27 Kan dikurang. 20 dikurang. Iya 16.200. Gimana sih? 16.200 itu adalah saldo peralatan, ya, karena dia tertulis 2.000, kemudian ada akumulasi dan fungsi akumulasi ini, fungsi akun akumulasi ini untuk pengurang, ya, dia pengurang, makanya dia ditaruh di kredit. Jadi kalian jangan kok harta di kredit ya, dia harta, tapi dia tujuannya pengurang dari akun peralatan kantornya. Karena ini akumulasi penyusutan peralatan kantor. Makanya dia menghitungnya ini dikurang, jangan ditambah. Tadi ya, dikurang, jangan ditambah. Karena beda, ya. Nah, balik lagi ke penjualan tadi. Ini penjualan di kredit. Retur penjualannya di debit, potongan penjualannya di debit. Nah, berarti yang 40.000 ini adalah penjualan kotor. Ayo Luki. Ini adalah penjualan kotor. Ya,
penjualan bersih dikurang ini. Ini dikurang. Kenapa dikurang? Karena ini kredit, ini debit, beda. Ya, kalau kredit sama debit ya beda, berarti kurang. Gitu ya. Nah, laporan laba rugi, laporan keuangannya nanti datanya diambil dari kolom laba rugi. Ya, ini kolom laba rugi nih. Ini kolom laba rugi. Jadi semua data ini nanti masuk ke laporan laba rugi. Ya. Laba rugi ini apa? Penjualan, beratur penjualan, potongan penjualan, nanti ketemu penjualan bersih. Ini dia, ini angka ini. Halo, jangan salah, ya. Jadi membuat laporan laba rugi, angkanya dari kolom laba rugi. Ini kolom laba rugi. Ya, semua yang ada di laba rugi ini masukkan ke laporan keuangan, yaitu laba ruginya. Dia datanya di sini. Nah, membuat laporan keuangan neraca, ambil dari sini. Ini kolom neraca. Ya, di bawah masih ada nggak? Oh, nggak ada. Ya udah, berarti ambil sini aja. Ya. Nah, modalnya coba lihat sini. Ini ada modal nih di sini 100.000. Ini modal awal. Ya, modal awal. Di neraca kalian tampilkannya modal akhir. Nah, berarti ini diproses dulu. Modal awal ketemu Privo diapain? Modal awal ketemu Privo diapain? Ini modal awal di Privo diapain? Nah, dikurang, lihat aja posisinya. Ini kredit, ini debit. Ini Privo itu selalu mengurangi. Ya, selalu mengurangi modal. Terus ketemu laba nih. Dia diapain? Ketemu laba diapain? Modal awal dikurang Privo, ketemu laba diapain? Ditambah laba. Ditambah laba ya. Nah, ketemulah modal akhir. Itu adalah isi dari laporan laba rugi, laporan perubahan modalnya. Nah, tolong dipahami, nanti kalau bikin laporan keuangan dia dari kolom ini, laba rugi, ini neraca. Dan perubahan modalnya, modal yang di sini modal awal, ya, kemudian ada Privo, kemudian ada laba ini, sehingga modalnya menjadi berubah. Di sini belum berubah karena Privo masih tampil, labanya masih tampil tuh di sini, ini labanya. Ya, dia ada di kredit nih, berarti nambah modal kan di kredit. Ya, ini labanya ada di kredit, angka ini. Kan modal di kredit, makanya laba itu nambah modal, ya, nambah modal. Privo di debit, makanya dia mengurang modal. Jadi nanti kalau disuruh membuat laporan keuangan dari kertas kerja, lihat dari kertas kerjanya, ya, lihat dari sini. Ini laba rugi, dan jangan dirubah angkanya sini, ya. Nah, berarti kalian harus hafal untuk laporan keuangan rugi laba. Ini angka yang tadi ya. Ini angka yang tadi. Ini yang dikatakan rugi laba. Ini yang rugi laba. Ini hasil pengurangan. Ya, hasil pengurangan ini dikurang ini. Ya. Makanya penjualan bersih. Ya, kalian salin rumus. Boleh difoto aja, Bu. Hari ini ya boleh difoto, tapi jangan bilang fotonya dari foto cewek cowoknya. Lalu kalau kirim grup ya. Ya. Oh shit. Hari ini rumusnya yang dihafal adalah Foto dong, kok. Bukannya udah ada di grup 9. Udah ada Iya, masih udah waktu ada. itu. Iya udah ada. Lupa nanti. Lupa di mana? Wah, ini cuma tambahan ya. Ini laba perusahaan jasa tambahan ya.
Ngapain dulu? Ini rumus akuntansi. Ini adalah laba rugi perusahaan jasa. Padahal kan materi kita lagi di dagang. Harga pokok. Ya, ini tambahan. Jadi hafalin sampai 9 nomor. Yang udah sampai 9 boleh HP itu bukan laptop ya? boleh pulang jam 4:05. Iya, sama aja. Yang nggak belajar akuntansi juga. Malu. Masa sih? Iya, Malu. sampai. Ah. Lucu kan? Lucu kan? Apa tuh? Bahasa? Ya, berapa? Itu penting. Oh, dia lagi ngapalin. Apa?